Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana caranya menguburkan jenazah. Dari sini saya akan mencoba mempraktekkannya terlebih dahulu. Setelah saya mempraktekkan, lanjut saya menjelaskan baik tata caranya dan apa-apa juga nanti doanya dan bagaimana kenapa itu misalnya nanti dikasih gumpalan tanah atau semacam wangi-wangian kepada si jenazah yang sudah dikuburkan. Nanti saya jelaskan setelah saya praktek. Dan sekarang saya akan mencoba praktek terlebih dahulu. Setelah saya praktek, saya akan mencoba menjelaskan. Yang pertama, saya akan mencoba mempraktekannya terlebih dahulu, yang mana mayatnya itu di dalam makam itu terdiri dari 4 atau sampai 3 sampai 4 orang untuk menyambut si mayat yang diberikan oleh orang yang ada di atas. Misalnya seperti ini. Dan usahakan untuk menyambut jenazahnya itu pelan-pelan dan penuh kehati-hatian. Nah, setelah itu, setelah seperti ini nantinya lubang makamnya itu dibikin lubang sebelah kanan bagian bawah, sudut bawah itu di bagian sudut bawah sebelah kanan itu namanya liang lahat, yang mana itu nantinya tempat si mayat dimakamkan. Nah, pertama-tama misalnya ini telah ada liang lahat di sini untuk tempat si mayatnya. Yang pertama-tama itu kita akan mencoba membuka tali pengikat kafan tadi, pengikat kafan si mayat tadi. Tunggu dulu, maaf. Yang pertama itu sebelum kita membukanya, sebelum kita membuka talinya ini, yang pertama kita merengkan si mayat ini arah kiblat, sebelah kanan arah kiblat, biar nanti memudahkan itu karena tali pengikat si mayat ini dimeringkan tadi ke arah kiri. Nah, jadi pas mayat itu dibuka talinya nanti jenazahnya ini dihadapkan ke arah kiblat, sebelah dimiringkan ke kanan arah kiblat. Ini dimiringkan. Nah, setelah miring seperti ini nantinya baru dibuka talinya. Kita mulai bukanya di bagian atas kepala terlebih dahulu. Lanjutkan dengan tali yang kedua di bagian dada. Terusnya nah, setelah kita buka talinya nantinya wajah si mayat ini atau pipinya ini harus mengenai tanah, pipi dan juga ujung kakinya nanti itu harus terkena sama tanah saat proses pemakaman. Nah, setelah seperti ini selanjutnya kita kasih
gumpalan tanah di bagian pipi si mayat. Dan ini nanti ada juga doanya, nanti setelah selesai praktik saya jelaskan bagaimana tata cara doanya. Bagian pipi dikasih gumpalan tanah. Selanjutnya di bagian perut si mayat. Selanjutnya bagian ujung kaki si mayat atau kaki yang paling bawah si mayat itu. Dan juga kakinya itu harus tersentuh oleh tanah yang ada, tanah kuburan itu, tanah makam itu. Nah, setelah seperti ini nantinya selesai. Nah, setelah selesai dikasih gumpalan tanah tadi yang berada pada pipi, perut dan juga kaki, dan pipi sama kakinya itu harus tersentuh oleh tanah. Nah, dan juga jangan lupa itu menghadap ke arah kiblat, sebelah kanan menghadap ke arah kiblat. Nah, setelah itu barulah setelah selesai dia kasih gumpalan tanah dan semua aurat si mayat itu tertutup, barulah kita tutupi dengan papan untuk menutupi liang lahat mayat tersebut. Kurang lebih seperti inilah kira-kira untuk menutup papan penutup liang lahat si mayat tadi. Nah, kira-kira kurang lebih. Nah, setelah itu barulah setelah selesai dikasih papan untuk menutupi liang lahat, barulah kita kasih angsur-angsur menguburkan sedikit demi sedikit, dikasih tanah kuburan itu. Nah, setelah selesai misalnya mengasih dikuburkan si mayat tadi sudah selesai dikuburkan, barulah nanti kita bacakan doa talqim yang mana nanti saya akan coba membacakan doanya setelah selesai praktek. Nah, setelah selesai ini proses seperti inilah kira-kira proses penyelenggaraan menguburkan jenazah dari saya. Terlebih dan kurang mohon dimaafkan. Begitulah kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya itu ialah lanjut ke pembahasan yang saya sampaikan dari awal tadi. Sekian, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai proses pemakaman atau penguburan jenazah tadi, selanjutnya kita akan mencoba menjelaskan, atau saya akan mencoba menjelaskan beberapa sedikit penyampaian terkait dengan proses pemakaman jenazah tadi. Yang pertama itu ialah untuk panjang makamnya itu ialah sesuai dengan panjang tubuh si mayat, dan untuk kedalaman makamnya itu setinggi si mayat dan dilebihkan sepanjang tangan si mayat itu sendiri untuk panjang makamnya. Dan untuk lebarnya selebar 1 meter, dan untuk lebar liang lahatnya dibuat selebar si mayat itu, untuk lebar liang lahatnya. Nah, setelah itu setelah ditentukan tadi lebar ukuran makam untuk pemakaman si mayat tadi, dilanjutkan dengan doa gumpalan tanah yang berada di pipi, perut dan juga lutut atau kaki si mayat tadi. Dan doanya itu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhwara. Dan doa itu dibacakan pas kita meletakkan gumpalan tanah tadi yang berada di pipi, perut dan juga lutut atau kaki si mayat tadi. Nah, setelah selesai dikasih gumpalan tanah tadi, tentunya dilanjutkan dengan proses penutupan mayat dengan papan, yaitu penutupan liang lahat dengan menggunakan papan. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan tadi proses menguburkan secara berangsur. Nah, setelah selesai menguburkan jenazah tadi, setelah tertimbun semua tanah, dilanjutkan dengan membaca doa talqim.
Dan juga nanti dilanjutkan dengan menyirami wangi-wangian, semacam wangi-wangian di makam si mayat tersebut. Dan doanya itu ialah doa untuk doa talqim itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah selesai kita tadi menguburkan, dan jenazah itu sudah selesai terkubur semuanya merata dengan tanah kuburan itu, dilanjutkan dengan membaca doa talqim yang diiringi dengan mengasih makam itu semacam bunga mawar, wangi-wangian bunga mawar gitu. Nah, selanjutnya saya akan mencoba membacakan doa talqim, yang mana doa talqimnya itu ialah Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man ta'azzaza bil wahdaniyati wal jabaruti wa tafarrada bil baqa'i wal qidam wa qaharul abida bil maut wal fana iliyabluwakum ayyukum ahsanu amalan kullu nafsin zalikatul maut wa innama tufauna ujurakum yaumal qiyamati faman zuhziha anin nar wa adkhilal jannatan faqad faza wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Kharwaj taya abdallahi min darid dunya ila daril akhirati wa anta tashhad an alla ilaha illallah wa anta tashhadu anna muhammadan wa rasulullah wa tashhadu annal maut hakun wa annasul lam munkarin wa nakiri haqqa wa annal ba'sa haqqu wa annal hisaba haqqu wa annal mizana haqqa wa annan nara haqq wa annan narahak wa annas sa'ata atiyatu la raiba fi wa anna allaha yab'asu man fil qubur wa annaka raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil qur'an imamah wa bil ka'bati kiblat wa bil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ikhwan wa bi halalillahi halalan wa bi haramillahi ta'ala haram wa bisayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan nabiyya ya abdallahi idza ja'akal malakanil mukkalani bika munkaru wa nakiru fala takhaf wala tahzan fa innahuma khalqah min khalqillahi ta'ala fa idza salaka man rabbuka wa man nabiyyuka wa man imamuka wa ma qiblatuka wa man ikhwanuka fakul fi jawabihima bilisanin fasihillah rabbi
khaliqu asya'a Muhammadun Nabi Sayyidul Anbiya wal Islam mudini wal Qur'anu imamul kutibat wal Ka'batu kiblatul mujtahidin wal muslimuna wal mu'minuna ikhwan ar-ruhama wa ala zalika hayyit wa alaihi amut wa alaihi ub'at inna sya'allahu bil qawlis sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati innallaha wa malaikatuhu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih. Mungkin hanya sekian pembacaan doa dari saya. Dan begitulah tata cara penyelenggaraan jenazah, yaitu proses menguburkan jenazah. Terlebih dan kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.